Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di sini di Bincang Kumham. Hari ini pada tanggal 26 April 2024 sekaligus Hari KI Sedunia. Sudah hadir bersama kita di sini narasumber yang luar biasa. Yang pertama adalah PLH Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah. Selamat datang Bapak. Kemudian Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, Bapak Mufid. Halo pemirsa. Kemudian ada juga nanti yang akan kita undang dan bergabung bersama kami juga di sini, bersama-sama kita di sini, yaitu Ibu Ninyoman Adi Astiti SAMHum selaku dosen hak kekayaan intelektual sekaligus wakil ketua 1 pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangkaraya. Baik, untuk ini pada hari ini di Hari Kekayaan Intelektual Sedunia, kantor wilayah akan melaksanakan beberapa kegiatan. Nah, nanti kegiatan apa saja sih yang akan dilaksanakan oleh kantor wilayah nantinya? Tentunya yang pasti tahu yang punya kantor wilayah dong, ya kan? Mohon izin Bapak kepada Bapak PLH bisa untuk menjelaskan kepada masyarakat, kepada pemirsa juga apa sih program dari kantor wilayah nantinya terkait dengan Hari Kekayaan Intelektual Dunia ini. Silakan Bapak. Terima kasih Mas Heri atas kesempatannya dalam rangka untuk ulang tahun KI Sedunia tahun 2024. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan dari mewakili pimpinan dan seluruh jajaran kantor wilayah Kementerian Kalteng mengucapkan selamat ulang tahun KI Sedunia tahun 2024. Mudah-mudahan masuk terus KI untuk lebih berkualitas dan jaya selalu. Terkait dengan agenda-agenda ulang tahun KI Sedunia tersebut, Mas Heri, bahwa secara umum Direktorat KI sudah mempunyai agenda-agenda yang tersebar di seluruh kantor wilayah. Namun kami juga ada penyesuaian-penyesuaian itu. Pertama, agenda terkait dengan hari ulang tahun KI Sedunia itu pertama adalah MIC. Apa itu MIC? Adalah mobil IP klinik. Itu baik itu dari pendaftaran, sosialisasi, dan kegiatan lain terkait dengan KI, terkait dengan paten, merek, dan IG, itu kita laksanakan. Kita rencananya 3 kali yang melibatkan beberapa stakeholder. Yang kedua adalah rugi, Mas. Apa itu rugi? Itu adalah guru KI. Nah, dalam rangka ulang tahun KI ini juga kita menggandeng yaitu SMA atau SMK, khususnya di lingkungan Kota Palangkaraya, yaitu ada 12 SMA, SMK yang akan dilibatkan dalam rangka untuk memperkenalkan KI di kalangan anak remaja, khususnya adalah anak-anak SMA. Yang ketiga adalah podcast itu, Mas. Ini pada kesempatan ini juga program dari Direktorat KI, bagaimana KI itu bisa dikenal khususnya di Kalteng, tapi bisa diinformasikan di seluruh kalangan. Ini kan sekarang udah zaman media ya, sehingga harapan kami kegiatan ini bisa orang-orang bisa tahu apa itu KI, siapa sih yang perlu yang harus dipatenkan dan sebagainya. Kedua adalah terkait dengan sosialisasi. Kita juga sudah kerjasama dengan RRI, terus TVRI, kita sudah kerjasama untuk iklan-iklan di TVRI. Yang kedua adalah pemasangan spanduk-spanduk di lingkungan kantor wilayah. Bagaimana baik umbul-umbul maupun di lingkungan kantor wilayah maupun di kita kerjasama dengan di Kota Palangkaraya, sehingga gaung terkait dengan Hari KI ini bisa
juga dirasakan di lingkungan kota Palangkaraya sekitarnya. Ketiga adalah video ucapan dari stakeholder, baik itu dari pemerintah daerah, terus dari gubernur, terus dari wali kota, sekda, dan perwakilan dari Dekrasnada, yaitu dalam hal ini adalah sebagai ketuanya adalah Ibu Gubernur ya Pak Arif ya. Nah, mudah-mudahan semua tujuan kita baik dari MIC sampai dengan penayangan video prokes pada hari ini bisa bermanfaat untuk KI secara umum dan khususnya dalam rangka Hari KI Sedunia pada tahun 2024. Mungkin itu Mas agenda terkait dengan Hari KI Sedunia di kantor wilayah hukum dan hak asasi manusia. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas penjelasan apa saja sih nantinya yang akan dilaksanakan oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dalam rangka memperingati Hari KI Sedunia. Baik, terima kasih Bapak atas kehadirannya karena padatnya agenda kantor wilayah pada hari ini dan memungkinkan untuk bisa melanjutkan kegiatan selanjutnya Bapak. Dan juga pada hari ini juga sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa juga, yaitu Ibu Nyoman sudah hadir, sudah di perjalanan menuju ruangan ini. Dan mohon izin Bapak, acara akan kami lanjutkan kegiatan bersama dengan narasumber Ibu Nyoman. Oke, terima kasih Bu ya. Sukses untuk Andil dan KI seluruh. Ya. Terima kasih Pak PH. Selamat datang. Bagaimana perjalanannya Ibu? Palangkaraya anti macet. Ya kan? Tadi dari kampus 5 menit, 10 menit ke sini? 10 menit. Wih, 10 menit luar biasa sekali. Gak ada macet ya? Gak ada macet ya? Alhamdulillah. Palangkaraya kita ini dikenal dengan kota cantik, Ibu. Kota cantik dan kota anti macet. Baik, untuk selanjutnya sudah hadir bersama kita di sini narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Nyoman selaku ketua ya, wakil ketua ya. Bagi wakil ketua di bidang akademik pada SDA Taman Bungai Palangkaraya. Mohon izin Ibu, sebelumnya kami akan berbincang juga, Ibu di sini juga sudah hadir Bapak Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, yang mana akan menyapa pemirsa bagaimana sih kekayaan intelektual itu secara umum. Jadi mohon izin kepada Bapak Mufid untuk bisa menyapa masyarakat dan juga menyapa pemirsa, memperkenalkan secara umum apa sih itu kekayaan intelektual. Baik, silakan kepada Bapak. Terima kasih Bang Heri, mungkin teman-teman, pemirsa sekalian. Di Kalimantan Tengah ini potensi kekayaan intelektual luar biasa, baik dari segi alam, dari segi karya yang dihasilkan oleh masyarakat, dari segi potensinya peninggalan leluhur, itu juga bagian dari kekayaan intelektual. Misalnya kita lihat di tiap kabupaten kota itu ada indikasi geografis yang sebenarnya dia punya nilai ekonomi itu kan. Misalnya sudah terdaftar tuh di Sampit, kita lihat ada beras Empang, siap Empang, ya. Sudah daftar untuk sekarang diproses di Barito Selatan. Beras juga beras koyak namanya. Itu berasnya wangi, jarak 10 meter saja pemirsa itu sudah tercium aroma wanginya. Ini sudah menjadi potensi juga yang dalam proses pendaftaran ya. Mudah-mudahan di bulan ini sudah ada turun dari pusat untuk pemeriksaan substantif namanya. Itu dari segi indikasi geografis. Di Kasongan kita ada durian Kasongan. Siapa yang tidak tahu durian Kasongan? Di tempat lain ada buku Bang, jadi ya. Dan di tempat lain juga ada di Gunung Mas ada kopi. Itu potensi juga luar biasa. Indikasi geografis. Nah ini memang kami mendorong beberapa waktu juga ada rapor indikasi geografis. Kami mendorong Pemda itu untuk menginventarisasi sekaligus mendaftarkan indikasi geografisnya.
Di Muntok itu juga ada nanas parigi. Nanas parigi itu saya sudah coba langsung ya. Ini beda dengan nanas, saya kan dari Jawa ya. Dari Jawa beda, bentuknya besar, sampai ke intinya itu manis. Luar biasa. Saya yang dalam hal ini produk sensitif ya, makan nanas ini enggak ya Bang Eri? Karena saking manisnya. Oh iya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Nah, itu baru indikasi gratis ya, Bang Eri. Ada lagi merek UMKM kita, ada puluhan ribu, masing-masing menghasilkan produk. Nah, kalau UMKM ini agak unik ya. Jadi ada dua Bang Eri ya, dari segi legalitas bisa menggunakan perseroan perorangan. Ini juga terobosan baru dari pemerintah, turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Dari segi produknya kita dilindungi dengan merek. Nah, kalau Pemda itu bisa mendorong UMKM menggunakan mereknya, ini ada petik kotingan Bang Eri. Oh, kalau nggak diskon ya? Diskon. Ya. Yang tadinya 1.800.000 jadi 500.000. Cukup 500.000. Itu daftar mereknya tuh. Tapi ini sudah menjadi stimulus yang sebenarnya bisa dimanfaatkan ya, seharusnya ya. Di beberapa tempat kami koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Koperasi ya, Dinas. Memang ini sedang berproses, mudah-mudahan ini menjadi snowball ya, yang terus besar gitu, supaya UMKM juga bisa mendapatkan mereknya. Otomatis dengan merek terdaftar itu mendapatkan perlindungan baik dari segi ekonomis maupun dari segi moralnya. Kemudian hak cipta, nanti Ibu Naman bisa lebih lanjut ya. Hak cipta kita juga kalau ada rekomendasi ada diskon juga Bang Eri. Oh iya. Ya, dari 400.000 menjadi 200.000 saja. Segi pendaftaran. Yang banyak lagi di Kalimantan Tengah itu tadi kita diskusi ya. Itu kayak ritual komunal Bang Eri. Komunal, baik itu secara rakyat, sipil, tradisional. Kayak rakyat sahabat ini, Bang Eri pagi ini, makanya ini siapa pesertanya nih Bang Eri? Nilai ekonomisnya siapa yang beda? Sekarang ini belum. Semua pengusaha bisa pakai ini. Padahal kalau udah terdaftar, dia harus bayar royalti. Oh iya. Ini kan punya dari luhur ini. Tapi kalau belum terdaftar, semua orang bisa pakai. Ketika sudah terdaftar, misalnya punya masyarakat, desainer yang mau pakai harus izin dulu. Nah, situ ada timbal balik ekonomi. Jadi kalau menurut saya, di KI ini bisa mendorong satu sisi kredibilitas pasti ya, satu sisi peningkatan ekonomi di desa. Gitu. Ya. Jadi kekayaan intelektual ini adalah bermanfaat sangat banyak, sangat banyak. Artinya ketika seseorang atau ketika wilayah sudah memiliki haknya untuk melindungi merek tadi, yaitu baik berupa itu barang, ya kan, baik itu berupa ciptaan, ya kan. Ketika orang ingin menggunakan atau mencontoh, ya kan, artinya orang itu harus membayar royalti kepada pemilik pendaftar awal, ya kan. Jadi sangat bermanfaat bagi masyarakat ketika ingin mendaftarkan produk yang sudah ada di program kantor wilayah yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Ketika ada UMKM yang ingin mendaftarkan produk mereknya, silahkan, akan ada diskon lagi malah dari pemerintah daerah yang bekerja sama dengan kantor wilayah. Baik, Bapak, terima kasih atas penjelasan secara umum yaitu terkait dengan kekayaan intelektual. Selanjutnya kita akan mengundang juga ini Bapak Ibu yang sangat cantik ini yang sudah jauh-jauh datang ya kan dari SDH Tamun Bungai. Beliau selaku dosen kekayaan intelektual. Nah, selaku dosen otomatis dong Ibu sudah banyak mengetahui nih apa saja sih sebenarnya hak kekayaan intelektual ini di mata dunia ya kan Bu ya. Sebenarnya kekayaan intelektual ini merupakan sesuatu hal yang tidak asing lagi ya, yang sudah tidak tabu lagi. Mungkin pemirsa sudah pernah mendengar ini kan. Judika menyanyikan lagunya Ahmad Dhani, dia harus bayar royalti sekian miliar. Bayangkan kalau misalnya nih di satu wilayah, satu daerah saja nih mempunyai ya kan
talenta seperti Ahmad Dhani, ya kan, contohnya di Kalteng, punya lagu, ya kan, dinyanyikan oleh penyanyi lain, dapat royalti. Bagaimana tidak kaya kita masyarakat di Kalteng ini, ya kan, Bu, ya. Nah, pada hari ini, pada kesempatan ini, Bu, mohon izin, bagaimana sih penjelasan Ibu terkait dengan kekayaan intelektual ini, dan juga bagaimana sih menurut Ibu, kebetulan hari ini juga Ibu adalah Hari KI Sedunia. Nah, bagaimana nih menurut Ibu nih, bagaimana pandangan Ibu terkait dengan Hari KI Sedunia ini nantinya? Silahkan pada Ibu Nyaman, ya, silakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Kebetulan hari ini adalah Hari HAKI Sedunia. Ya. Jadi kita harus mulai ikut ambil bagian, karena HAKI itu adalah bagian dari jiwa bangsa kita. Apa itu HAKI? Nah, HAKI itu adalah hak karya cipta pikiran manusia yang nanti diimplementasikan dalam bentuk karya-karya, baik itu material maupun materi. Nah, sehingga HAKI itu harus digolongkan lah. Yang mana HAKI yaitu bagian dari hak cipta, dan yang terkait dengan hak cipta juga hak perindustrian. Nah, yang tadi dibicarakan Bapak, ada yang hak ciptanya, tapi luas Pak. Yang mana hak cipta, mana yang terkait dengan hak cipta. Yang hak cipta itu salah satu yang Bapak Ahmad Dhani tadi, karya musik. Karya musik itu ya, apa itu lagu, musik. Itu salah satu cipta. Nah, yang Bapak ceritakan tadi, batik, itu cipta. Patung, sinematografi, itu bagian dari nama. Nah, terus yang bagian lainnya apa? Dari HAKI, yaitu hak terkait dengan perindustrian. Industri Pak. Yang mana? Yaitu merek, paten, rahasia dagang, desain industri, desain data letak di Twitter Pak. Nah, itu yang terkait. Nah, sehingga kita harus membedakan yang mana ciptaan, yang mana bagian dari industri. Walaupun dia bernaung di bawah HAKI, hak atas kekayaan intelektual. Yang mana tadi yang mau kita bicarakan, semua potensi untuk mendorong HAKI itu supaya ada peningkatan, mendorong terus kreativitas, inovasi, supaya bangsa kita menjadi unggul di bidang HAKI. Nah, itu Pak. Jadi kita harus pilah-pilah dulu apa nih yang mau kita orbitkan dari daerah teman-teman. Ciptaannya apa? Ini ciptaan. Oh iya, ini seperti yang kata Ibu bawa ini. Yang saya bawa ini apa? Siapa nih penciptaan? Ya. Harus kita harus telusuri siapa nih penciptaan. Tidak ketemu Pak. Siapa yang boleh memperbanyak, mengeksplor? Siapa? Kan nggak ada. Terus apa solusinya? Ini betulan satuan ya ciptaan. Apa namanya? Kerajinan. Ini bernaung di bawah cipta, hak cipta, bukan belum terkait industri. Ciptaan dulu, kita siapa yang menciptakan. Nah, sehingga kalau tidak ketemu siapa penciptanya, pemerintah daerah harus mengimplementasi supaya nanti siapa yang memperbanyak. Izin dulu ke Pemda. Itu Pak. Jadi pemasukan bagi Pemda. Tidak semua orang yang boleh, oh bisa aja kok, saya bisa aja. Tidak begitu. Nah, itu baru ciptaan. Satu ciptaan. Terus ini, batang. Siapa pencipta? Kan harus ditanyakan. Tak ketemu siapa? Tapi orang berlomba-lomba. Dan laku lagi gitu ya? Iya, dan Iya benar. terus gimana undang-undang regulasi kita mengatur ciptaan yang tidak ada? Nah, itu harus diinventaris oleh pemerintah daerah. Lagunya, karyanya, batiknya, masakannya. Iya. Harus inventaris. Karena juga saya pernah mendengar Bu ya, ada beberapa budaya kita yang diklaim oleh negara luar. Ya. Contohnya Malaysia biasa. Malaysia. Mohon maaf. Malaysia. Dulu budaya kita reok ponorogo Pak pernah Ya. diklaim Malaysia. oleh negara lain. Nah, itulah mungkin kenapa pentingnya Ya. pemerintah daerah itu berperan aktif dalam melindungi karya maupun ciptaan yang ada berasal dari daerah itu. Ya. Baik, silakan Bu, dilanjutkan. Terus, gimana cara perlindungannya? Nanti kan harus ada regulasi tentang undang-undang hak cipta, undang-undang yang terkait dengan hak cipta, undang-undang perindustrian.
mengatur Pak. Gimana hak cipta mengatur supaya terlindungi penciptanya? Kebetulan undang-undang hak cipta kita sistem perlindungannya itu memakai sistem deklaratif. Deklaratif Pak, perlu nggak didaftarkan? Itu loh Pak, deklaratif. Sebenarnya tidak perlu didaftarkan. Dengan ciptaan langsung otomatis dia pencipta. Itu deklaratif. Beda dengan hak-hak terkait dengan hak cipta. Apa? Merek, dagang, paten, rahasia. Sistem pendaftarannya konstitutif, harus didaftar. Ya. Harus. Sehingga tadi beliau bilang ada diskon pendaftaran yang mau mendaftar. UMKM itu Iya. merek, dagang, rahasia dagang, pembeli itu loh Pak, ada untuk ramuan. Nah, itu harus didaftarkan. Contohnya kayak Bajaka itu kan Bu ya? Bajaka itu indikasi geografis tadi, potensi alam. Nah, yang Bapak bilang. Nah, itu Pak harus didaftarkan. Tetapi kan banyak masyarakat yang nggak paham. Punya atau UMKM punya dia, tetapi ini gimana nih? Gimana cara perlindungan? Padahal harus didaftar. Kemana pendaftaran? Ke Departemen Ekonomi. Nah, hal-hal terkait ini masyarakat tidak paham. Kebetulan saya, kebetulan lah, karena saya dosen haki di istirahat mahasiswa kan banyak. Bagaimana saya mendorong supaya memberi pemahaman bahwa haki itu kewajiban. Anda teliti ini, Anda teliti ini, Anda teliti ini, tariannya, fotografinya, sinematografinya. Akhirnya tertarik. Karena kan kakak saya berhak 1 semester, akhirnya 1 semester ini mendorong mahasiswa supaya meneliti, supaya dia tahu ternyata saya punya kemampuan kreasi, otak pikiran, ternyata bisa meningkatkan SDM kita, baik secara ekonomi, budaya, sosial, pertahanan. Itu luar biasanya Pak. Belum lagi nanti kita ke edukasi geografis tadi, yang alam Kalimantan Tengah yang luar biasa. Bawang Pasak bumi. Untuk sebelumnya. Iya, Bapak dengar. indikasi geografis kita yang memang luar biasa. Apa itu indikasi geografis? Cara yang menunjukkan asal daerah suatu barat yang merupakan faktor geografis dari alam manusia yang menghasilkan tanda-tanda yang berkualitas, karakternya. Dengan saya pakai ini Pak, pakai ini ya, khusus Kalimantan. Dengan indikasi geografis itu orang melihat, dengan melihat saya pakai ini, itu Pak, indikasi geografis itu dengan melihat aja orang tahu. Undang-undang tentang merek ya, indikasi itu Pak. Jadi terkait dengan yang kekayaan alam kita, sehingga itu yang didorong UMKM itu harus hidup terus supaya ciptaan, kreativitas, inovasi baru terus bermunculan dan tidak. Perlindungannya itu melalui instrumen pemerintah lewat pendaftaran itu yang akan melindungi. Apa gimana caranya Pak? Ada daftarkan hak cipta, daftarkan produk barang, daftarkan produk nama barang, lakukan langkah-langkah pengamanan dan bikin kontrak lisensi. Itu caranya supaya kita aman, ciptaannya aman dan terlindungi dengan instrumen pengamanan. Jadi mendorong masyarakat. Saya akan mencipta. Apa yang mencipta? Karena itu akan meningkatkan secara ekonomi. Saya dilindungi kok. Di mana dilindungi? Ya di sistem undang-undang. Semua terkait haki terlindungi. Gitu Pak. Baik, terima kasih Ibu. Jadi pemirsa, betapa pentingnya kekayaan intelektual ya untuk didaftarkan. Mengapa? Karena ketika didaftarkan, semua yang kita daftarkan tadi nilai ekonomisnya pasti akan naik. Contoh misalnya tas ini tadi, tas yang Ibu bawa ini tadi, ketika mereknya tidak ada, penciptanya tidak ada, itu siapa saja bisa memproduksinya. Tapi setelah ada pemilik yang menciptakan dan mendaftarkannya, itu tidak bisa diproduksi oleh orang. Otomatis ketika orang ingin memproduksi produk ini tadi, dia harus membayar royalti kepada pemilik
ciptaan itu tadi. Ya. Oke, ternyata sangat luas sekali ya kekayaan intelektual ini. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu semua kita ada di sekitar kita. Iya, contohnya seperti meja ini. Meja ini juga kekayaan intelektual. Siapa yang mendesain meja ini? Ya. Kemudian mikrofon ini, siapa yang menciptakan mikrofon ini? Iya kan? Ya. Pasti otomatis ada mereknya dong ini. Ya kan? Kemudian di dalamnya juga ada yang namanya desain kalau sirkuit terpadu. Nah, Kenapa kita ngomong di sini dia bisa muncul di sini? iya, karena ada sistem yang menjalankannya. Jadi di dalam ini alat yang ada di dalam ini juga didaftarkan. Agar apa? Agar tidak bisa orang perusahaan lain itu memproduksi. Jadi yang hanya boleh memproduksi hanya pemilik pendaftar dari alat. Oke, kita. Baik, kita sudah berada di penghujung bincang Kumham pada hari ini. Kami meminta kepada kedua narasumber untuk memberikan closing statement. Yang pertama mungkin dari Bapak Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Kantor Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, Bapak Muhammad Taufik. Kami persilakan closing statementnya bagaimana? Terima kasih Bang Heri, kepada seluruh pemirsa dan seluruh stakeholder, seluruh masyarakat luas, khususnya di Kalimantan Tengah. Mari daftarkan kekayaan intelektual saudara-saudara semua, Bapak Ibu semua, stakeholder semua, baik dari unsur akademis, industri, masyarakat, pencipta lagu, industri kreatif, pelaku konten kreatif, pelaku pertunjukan seni. Silahkan daftarkan untuk supaya terlindungi kekayaan intelektual kita semua. Daftarkan sebelum jadi terkenal ya, saya terakhir ya. Saya mengimbau jangan nunggu terkenal. Saya punya cipta lagu, jangan nunggu terkenal, nanti malah dibaca orang. Kalau didaftarkan sama orang lain, karena prinsipnya ada tadi first to fair, siapa yang duluan daftar dia yang dapat royaltinya, perlindungan hukumnya. Begitu juga punya usaha dagang misalnya, tempat makan kah, atau tempat servis apakah, daftarkan sebelum terkenal. Punya toko juga sama, daftarkan. Apalagi punya produk, tadi seperti yang Ibu juga sampaikan. Kalau punya produk, daftarkan, entah itu mereknya, entah itu ciptaannya, kalau dia bentuk punya pola-pola khusus, daftar ciptanya. Seniman juga begitu Bang Heri. Apalagi industri itu udah pasti ya. Harus daftarkan sebelum terkenal, sebelum launching, daftarkan dulu supaya terlindungi baik aspek ekonomisnya maupun aspek legalitas maupun moralitas. Seperti itu Bang Heri. Baik, terima kasih Bapak untuk statementnya. Selanjutnya, statement dari Ibu Yoma, yang persilakan. Baik, terima kasih. Semoga ya acara podcast hari ini dalam rangka ulang tahun Haki Sedunia, bahwa muncul inovasi kreativitas baru dalam bidang haki, baik itu hak cipta, apakah itu hak cipta, merek, dagang, rahasia dagang, atau desain industri, desain sirkuit terpadu, selalu akan muncul lagi kreator baru ya di bidang haki, sehingga akan menambah SDM kita baik secara ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara. Baik, terima kasih Ibu, Bapak atas statementnya. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.